Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, ya. Teman-teman semua bisa like kemudian subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan nonton video ini. Seperti biasa, saya Bang Okta akan sharing tentang kepenulisan dan tema kita hari ini adalah bagaimana kemudian bisa membangun konsistensi dalam menulis. Ini adalah pertanyaan yang paling sering saya dapatkan bahwa bagi pemula itu sangat sulit sekali membangun konsistensi atau bagaimana kemudian mereka bisa menghasilkan tulisan setiap hari. Nah, saya punya 5 tips yang bisa Anda gunakan untuk dimanfaatkan dan melatih konsistensi dalam menulis. Hanya saja memang menulis ini adalah tentang bagaimana kita meluangkan waktu untuk menulis, bukan menunggu waktu luang baru kita akan menulis. Nah itu ya, jadi ini diingat, sekali lagi saya ulangi bahwa menulis itu adalah tentang meluangkan waktu untuk menulis, bukan tentang mencari waktu luang atau menunggu waktu luang baru kita akan menulis. Dari sini berbeda ya. So, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan tulisan siap saat kalau misalnya Anda hanya menunggu waktu luang gitu. Sementara kita banyak sekali kesibukan gitu. Saya tahu. Dan penulis pemula itu tentunya bukan menjadi bagian utama mereka, kerjaannya menulis bukan. Pasti kerjaan mereka adalah yang lainnya. Ya ada yang jadi guru, ada yang jadi ada yang jadi dosen, atau ada yang bekerja dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi pada intinya adalah bagaimana kemudian kita meluangkan waktu untuk menulis sehingga kemudian kita bisa menghasilkan tulisan setiap hari. Oke, itu dicatat yang pertama ya. Itu quotes-nya. Kemudian gimana caranya kita bisa konsisten menulis? Anda boleh gunakan atau Anda boleh coba 5 tips yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah Anda harus punya visi yang besar. Visi ini penting ya. Visi ini adalah sebuah dream yang kemudian mengantarkan Anda untuk bisa berkomitmen terus menulis. Visi ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya visi yang kuat, visi yang besar, visi yang benar-benar akan menghantarkan Anda untuk bisa kebayang-bayang untuk menulis setiap hari, maka Anda tidak akan pernah bisa menulis secara konsisten. Kemudian yang kedua, setelah kemudian Anda punya visi, maka Anda harus bangun habit. Apa? Bangun habit. Habit ini penting. Jadi kita gimana punya visi, tapi harus punya strategi dong. Gimana strateginya? Ya salah satunya adalah kita harus membangun habit dalam menulis. Nah, habit ini penting sekali untuk dibangun. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu setiap hari. Oke, setiap hari untuk menulis. Nah, ini ya, jadi ketika Anda sudah ketemu habitnya atau kebiasaannya dalam menulis setiap hari, maka sehari aja Anda tidak tidak menulis, maka akan kebayang-bayang dalam pikiran, oh kayaknya ada yang kurang deh. Maka satu hari Anda tidak menulis itu, Anda akan merasa ada yang aneh gitu. Di kelas-kelas menulis saya biasanya ada 21 hari yang kemudian saya arahkan mereka untuk bisa membangun habit. Dan benar, setelah hari ke-22 maka sehari mereka tidak menulis akan merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya, dalam hidup mereka, atau ada kebiasaan yang kayaknya saya belum melakukan ini gitu. Oke, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus mencari waktu yang tepat. Kita tahu bahwa kita punya kesibukan, saya punya kesibukan, Anda punya kesibukan, siapapun pasti punya kesibukan. Bahkan penulis-penulis terkenal seperti Tarelli itu juga seorang akuntan. Ya, dia masih aktif sebagai seorang akuntan. Tentunya mereka pasti punya waktu khusus atau mereka mencari waktu khusus di mana mereka produktif dalam menulis. Ini yang mungkin tidak akan pernah Anda tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi itu bukan penulis penulis itu cuma sekedar hobi bagi Tarelli. Jadi tetapi kok dia bisa membangun habit seperti itu? Ya, ini habitnya sudah ketemu, maka dia mencari waktu yang tepat untuk bisa menulis. Jujur saya pribadi menulis biasanya di jam-jam 2 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Nah, selebihnya biasa aktivitas lain. Anda pun saya rasa juga demikian. Anda harus cari temukan ya, entah itu sebelum tidur. Saya punya guru ya, saya punya guru yang dia menulis itu
30 menit sebelum tidur. Jadi 30 menit sebelum tidur itu dia wajib menulis. Maka banyak sekali tulisan-tulisan beliau ya. Oleh karena itu Anda juga harus temukan itu ya, entah sebelum sholat atau setelah sholat, atau Anda ingin cari sebelum tidur atau mau setelah bangun tidur, ya terserah Anda. Pokoknya temukan dan lakukan konsisten di jam itu. Kemudian yang keempat adalah yang perlu Anda lakukan, yaitu bisa mencari komunitas yang tepat ya, komunitas menulis yang kemudian bisa membuat Anda konsisten menulis. Karena biasanya banyak juga komunitas-komunitas yang tidak produktif, atau komunitas yang hanya sebatas quote-quote tapi tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan challenge, atau tidak memberikan upgrading dan seterusnya. Nah, kebetulan saya juga founder daripada komunitas nulis Indonesia. Buat Anda yang ingin gabung bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nah, oke. Kemudian di KMI kita ada dua grup, di mana ada grup yang free, ada grup yang premium member. Nah, biasanya kita berikan spesial banyak materi itu, upgrading itu di premium member ya, murah kok buat bergabung di situ. Dan yang free juga bisa ya. Nah, itu Anda harus cari komunitas. Tidak di KMI nggak apa-apa, Anda bisa bikin komunitas sendiri atau Anda bisa cari komunitas yang lainnya, ya silakan. Pada intinya adalah komunitas itu untuk menjaga semangat Anda, menjaga konsistensi Anda, menjaga dream Anda agar tetap terbayang-bayang di kepala Anda ya. Kemudian yang terakhir adalah Anda bisa mengikuti challenge-challenge yang ada di event-event gitu ya. Biasanya di Instagram banyak sekali event-event nasional yang memberikan challenge seperti itu. Anda bisa ikuti atau ikuti kelas-kelas seperti itu. Ikuti kelas-kelas menulis itu penting buat Anda bisa menjaga konsistensi dalam menulis. Dan kelima tips ini bisa Anda gunakan ya, bisa Anda gunakan mulai dari visi yang besar, lalu kemudian Anda harus bangun habit. Yang ketiga adalah Anda harus cari waktu yang tepat dalam menulis ya. Dan saya rasa setiap orang punya waktu yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah Anda bisa cari komunitas. Yang kelima, Anda bisa ikuti challenge-challenge yang ada di luar sana. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Salam literasi.